Oke, di video kali ini kita bakal membandingkan kualitas kedua smartphone ini dan kita bakal lihat manakah di antara keduanya yang paling worth it buat dibeli sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya juga supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita terupdate dari Kuliah Sore. Oke, langsung aja. Di sebelah kananku kali ini udah ada Infinix Note 10 Pro dan di sebelah kiriku kali ini udah ada Redmi Note 10s. Kedua smartphone ini punya range harga yang mirip-mirip ya, makanya video ini kita bakal adu keduanya buat nentuin dengan duit segini mana sih yang lebih cocok buat kalian. Oke, yang pertama dari segi desain, keduanya sama-sama punya karakter masing-masing. Infinix Note 10 Pro dengan warna Nordic Secret-nya ini cakep banget ya, dengan ngasilin warna yang berbeda dari tiap sisinya. Sementara di Redmi Note 10s ini warna shadow black-nya juga nggak kalah cakep dengan finishing yang semi glossy gini. Kalau buat looks-nya sendiri, secara subjektif aku lebih suka sama si Redmi Note 10s karena frame kameranya yang kelihatan lebih cakep. Sementara di Infinix ini agak kurang suka, soalnya frame kameranya masih kerasa murahan. Kalau urusan layar, keduanya sama-sama dibekali dengan layar Full HD+, yang bedanya panel yang dipakai di Redmi Note 10s ini udah Super AMOLED, sementara di Infinix Note 10 Pro ini masih IPS LCD. Kalau buat ukuran layarnya sendiri, seperti biasa, Infinix punya layar yang ukurannya ini gede banget dengan 6,95 inchinya berbanding di Redmi Note 10s dengan 6,43 inci yang lebih compact. Dan ini balik lagi ya ke selera kalian kayak gimana. Kalau suka dengan layar gede, kalian bisa pilih Infinix Note 10 Pro, sementara kalau suka dengan layar yang nggak terlalu gede, kalian bisa pilih Redmi Note 10s. Untuk refresh rate sendiri, Infinix Note 10 Pro ini juga udah 90Hz, sementara di Redmi Note 10s ini masih 60Hz. Cuma buat dipakai kebutuhan kayak scrolling-scrolling sosmed atau beranda smartphone itu nggak terlalu kerasa banget bedanya. Paling ya orang yang jeli aja bakal kerasa perbedaan antara 60 dan 90Hz. Next, kalau masalah performanya, Infinix Note 10 Pro ini dibekali dengan chipset yang sama dengan Redmi Note 10s, yaitu adalah MediaTek Helio G95 dengan dukungan kartu grafis Mali G76 MC4 serta pilihan RAM 6 dan 8 GB. Sementara buat operating sistemnya, keduanya sama-sama udah Android 11 pastinya dengan basis XOS 7.6 di Infinix Note 10 Pro dan MIUI 12.5 di Redmi Note 10s. Buat tampilan UI-nya sendiri ini lagi-lagi subjektif ya, dan emang harus dirasain sendiri. Cuma aku pribadi lebih suka tampilan di MIUI ketimbang yang ada di XOS. Soalnya MIUI sendiri ini tampilannya udah lumayan cakep buat sekarang, mulai dari control center, icon menu, sampai ke tampilan app drawer-nya. Dan ya balik lagi, UI bukan segalanya, meski kenyamanan sehari-hari pasti ditentukan dari UI sebuah smartphone. Untuk dipakai main game, kedua smartphone ini udah enak banget. Game Mobile Legends ini bisa disikat dengan dapetin grafik ultra dan high frame rate mode on. Terus game PUBG Mobile keduanya berbeda nih. Di Infinix Note 10 Pro ini pilihan grafiknya ada di Smooth Ultra sampai HD High. Sementara Redmi Note 10s ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Sebenarnya kalau dipakai di settingan yang mirip, keduanya juga udah punya performa yang mirip juga. Cuma bedanya mungkin pihak Xiaomi udah kerjasama langsung dengan Tencent, jadinya settingan tertingginya ini bisa ke-unlock secara otomatis tanpa aplikasi pihak ketiga. Overall performa keduanya ini udah sama-sama oke, dan kalau dipakai main game juga udah ngacir banget buat smartphone 2 jutaan. Untuk fitur-fiturnya sendiri, keduanya udah sama-sama lengkap nih, mulai dari adanya NFC buat cek dan top up kartu elektronik, dan stereo speaker juga yang udah mulai wajib buat smartphone mid-range zaman sekarang. Ditambah di Redmi Note 10s ini ada fitur IP53 yang membuatnya aman dari debu dan percikan air, serta adanya IR Blaster yang biasa disematkan di smartphone Xiaomi. Kalau buat dayanya sendiri, kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang kalau dipakai buat kebutuhan harian ini udah oke banget, dan keduanya sama-sama tergolong awet. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri juga udah sama-sama di 33 watt punya, yang buat isi daya kedua smartphone ini sampai penuh itu cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam aja.
Dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Untuk Infinix Note 10 Pro ini dibekali dengan setup quad kamera yang punya resolusi sebagai berikut. Sementara kalau Redmi Note 10S ini juga punya setup quad kamera yang punya resolusi sebagai berikut. Kalau buat di bagian depan, si Infinix Note 10 Pro ini dibekali dengan kamera beresolusi 16 megapiksel, sementara Redmi Note 10S dibekali dengan kamera beresolusi 13 megapiksel. Buat hasilnya keduanya jelas punya karakter warna yang berbeda. Di Redmi Note 10S karakter warnanya lebih ke arah cool dengan dapetin dynamic range yang lebih luas ketimbang Infinix Note 10 Pro. Auto HDR-nya juga ngasilin gambar yang lebih tajam ketimbang di Infinix Note 10 Pro yang gambarnya kelihatan agak kurang di bagian shadow-nya. Sementara di Redmi Note 10S ini buat beberapa gambarnya agak kurang konsisten ya. Jadinya beberapa foto kadang ada yang exposure-nya tuh terlalu ketinggian, jadinya nggak enak buat dilihat. Overall keduanya udah sama-sama cukup mumpuni buat hasil jepretannya. Dan sejauh ini tidak terlalu mengecewakan. Apalagi di Redmi Note 10S saat awal-awal tuh masih terbilang jelek ya buat hasil fotonya. Cuma sekarang udah keren banget. Good job lah buat Xiaomi dan good job juga buat Infinix. Oke, ini adalah perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 10 Pro dan Redmi Note 10S. Keduanya sama-sama direkam di resolusi 1080p 30 fps. Buat Infinix ini masih kelihatan shaky gitu ya. Tapi nanti di sini juga ada mode stabilisasi tambahan. Nanti kita bakal coba juga. Oke. Sekarang kita pakai mode stabilisasi tambahan buat di Infinix Note 10 Pro. Oke, kalau ini ultra wide-nya, dan lagi-lagi di Infinix ada mode stabilisasi tambahan. Cuma videonya tadi nge-crop ya. Nanti kita bakal bandingin juga. Kalau si Redmi Note 10S ini ya cuma kayak gini aja, nggak ada pilihan buat stabilisasi tambahan. Oke, ini ultra wide yang biasa buat Infinix, dan sekarang kita coba stabilisasi tambahan buat Infinix-nya. Oke, kalau ini yang ultra wide, tapi di Infinix ada stabilisasi tambahan, jadinya gambar terlihat lebih stabil, cuma agak nge-crop. Gimana nih menurut kalian? Oke, kita arahin ke matahari, ke depan lagi. Oke, gitu aja. Kita pindah ke kamera depan. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari Infinix Note 10 Pro dan Redmi Note 10S. Dua-duanya sama-sama direkam di resolusi 1080p 30 fps. Kalau di Infinix lagi-lagi ada mode stabilisasi tambahan, nanti kita bakal coba juga buat perekamannya beda apa enggak. Kalau aku lihat di sini sih agak getar gitu ya, shaky-nya lumayan. Oke, sekarang kita coba stabilisasi tambahan, kita bandingin sama Redmi Note 10S, gimana performanya. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan yang di Infinix Note 10 Pro nya, kita pakai stabilisasi tambahan. Harusnya gambarnya sedikit lebih stabil ya, harusnya lebih stabil lah ketimbang yang sebelumnya. Oh ya, ngomong-ngomong, di Infinix Note 10 Pro ini ada eye tracking autofocus, jadi kayak ada kotak yang ngikutin mata kita, jadi harusnya fokusnya sih lebih terjaga ya. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Oke, mungkin segitu aja buat video perbandingan dari Infinix Note 10 Pro dan Redmi Note 10S kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.
Bye-bye.